Di kesempatan pagi menjelang siang hari maaf, saya ingin mencoba mempraktekkan kegiatan fasilitasi di mana posisi saya saat ini sebagai fasilitator. Bapak Ibu sekalian, adapun baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, setelah berdoa, saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Hamami. Saat ini berdinas di SMA Negeri 17 Kabupaten Tebo, mengampu pendidikan bahasa Inggris. Jenjang pendidikan terakhir saya adalah S2 jurusan Administrasi Pendidikan, alumni dari Universitas Negeri Medan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kemudian Bapak Ibu, supaya kegiatan kita lebih rileks lagi, karena saya melihat wajah Bapak Ibu sudah sedemikian penat karena dari pagi sudah beraktivitas, mari kita lakukan mindfulness sebentar. Bapak Ibu, mohon untuk mengambil posisi duduk yang paling rileks. Kemudian letakkan tangan Bapak Ibu di paha atau kaki Bapak Ibu. Kemudian mari sama-sama kita tarik nafas dalam-dalamnya melalui hidung. 1, 2, 3. Keluarkan secara perlahan lewat mulut kita. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu perhatikan bagian-bagian tubuh Bapak Ibu, perut Bapak Ibu yang mengembang, dan lepaskan sekali lagi. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah lebih lega saat ini dan siap untuk mengikuti kegiatan fasilitasi kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum sampai pada bahasan kita yang nanti saya yakin banyak ide-ide cemerlang dari Bapak Ibu yang keluar, kita akan lakukan kesepakatan kelas kita dulu Bapak Ibu. Kita awali dengan konsideran dulu Bapak Ibu. Mari kita bangun suasana yang positif dan kolaboratif di antara kita. Tujuan kita sama, ya. Agar tercipta suasana ini, maka kita harus memiliki empati di dalam diri kita. Kita tidak pernah dan jangan pernah merasa bahwa pendapat kita adalah pendapat yang terbaik. Sampaikan pendapat secara bergiliran Bapak Ibu dan mohon catat jika diperlukan. Satu yang berbicara, lainnya mohon berkenan untuk mendengarkannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini akan tertinggal di sini, yang di bawah yang baik-baik saja. Kemudian kesepakatan kelas seperti yang Bapak Ibu lihat, ya, ada ikon-ikon kesepakatan kelas. Bapak Ibu mohon untuk tidak merekam aktivitas ini, ya. Dan kemudian jika ingin bertanya silakan raise hand, menyampaikan pendapat juga raise hand. Dan seterusnya terkait juga kehadiran yang kita sepakati, kita akan mulai jam berapa dan berakhir akan selesai 10 menit yang akan datang Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan kita, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita ingin membuat satu perencanaan program. Bapak Ibu nanti diharapkan bisa membuat satu perencanaan program yang berdampak pada murid. Bapak Ibu, saya awali dengan pertanyaan pemantik yang mohon Bapak Ibu respon semuanya pertanyaan ini. Bapak Ibu boleh merespon atau memberikan jawabannya lebih dari satu, harapannya seperti itu. Supaya semakin kaya
wawasan kita terhadap ini. Menurut Bapak Ibu, siapakah yang seharusnya memegang kendali terhadap proses pembelajaran murid? Silakan Bapak Ibu jawab melalui Jamboard yang melalui link Jamboard yang sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu, mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan kuantik tersebut melalui link Jamboard yang saya sudah bagikan. Tuliskan nama Bapak supaya terlihat siapa sebenarnya, ide dari siapa, perlu saya ketahui. Perlu sama-sama kita ketahui. Izin Pak, saya jawab. Iya, orang tua itu Pak Ishak, Bu Arlenda Latif, silakan Bu Arlenda Latif, di bawah nama langsung aja diketik Ibu. Siapa menurut Ibu? Boleh lebih dari satu, atau kalau memang Bapak Ibu yakin bahwa yang paling bertanggung jawab adalah itu. Izin menjawab Pak, yang membuat orang tua itu saya tadi Pak. Oh, yang membuat orang tua Ibu. Iya. Pak Ishak. Jadi namanya belakangan. Oh gitu, namanya sama jawabannya pisah Bu ya. Iya, jadi di sini karena salah orang baru Pak. Bu Arlenda Latif juga bertanggung jawab, orang tua juga bertanggung jawab. Silakan Pak Ishak, ditunggu jawabannya. Pak Amri juga demikian. Kalau Bapak Ibu yang berkendala terhadap link Jamboard ini, silakan Bapak Ibu menjawabnya lewat chat yang kita sudah sediakan aja di sini. Boleh Bapak Ibu, silakan Pak Amri. Silakan jawab ini pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Jadi di sini menurut Pak Ishak guru, kemudian menurut Bu Erlenda adalah orang tua. Adakah selain dua orang ini menurut Bapak Ibu, atau memang dua orang ini yang paling vital untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran murid? Izin menjawab Pak Amami. Silakan Bu Arlenda. Menurut pendapat saya, yang memegang kendali terhadap proses pembelajaran murid itu yang pertama murid itu sendiri. Nah, karena pada prinsipnya kita dalam pembelajaran memerdekakan anak, jadi mereka menentukan arah dan kendali dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga guru memegang peranan dalam proses pembelajaran pada murid, dan juga orang tua yang di rumah juga pun ikut berpartisipasi dalam kendali pembelajaran, proses pembelajaran pada murid tersebut. Terima kasih. Oke, bagaimana menurut Pak Ishak? Apakah sepakat atau ada tambahan? Terima kasih. Kalau menurut saya yang mengendalikan kan satu ya, kalau kegiatan KBM itu mestinya yang jadi pengendali itu guru Pak. Kalau murid jadi pengendali, kemudian orang tua juga, jadi nanti bisa ada aturan yang beda. Menurut saya sih gurunya. Terima kasih. Baik, nanti kita akan coba sama-sama jabarkan dan kemudian temukan kira-kira sebenarnya siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap memegang kendali terhadap proses pembelajaran murid itu. Apakah memang hanya guru atau siswa itu sendiri? Baik, saya coba akan beralih ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Silakan, masih lewat Jamboard Bapak Ibu. Masih di link yang sama di halaman yang kedua. Belum pindah ini Pak. Belum iya Pak. Slide-nya belum pindah. Masih yang tadi. Bapak Ibu pindahkan ke ini halaman keduanya. Enggak, maksudnya ini slide Pak Mami ini belum pindah, masih pertanyaan yang tadi. Ini masih di link yang sama Ibu. Jadi Ibu bergeser aja di Jamboard Ibu. Nah, itu kan ada tanda panah itu 1, 2, 3.
Oke, Nggak ketemu, Pak. nggak ketemu Ibu ya? Oke, baik Ibu, kalau begitu saya gunakan yang ada di PPT aja. Potensi dan aset apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Saya boleh jawab, Pak? Silakan Pak Ishak. Bagi Bapak Ibu boleh secara langsung raise hand atau mengetik jawabannya di kolom chat. Pertama, Silakan Pak Ishak. potensi aset yang bisa dikembangkan untuk berpihak pada guru. Pertama, gurunya sendiri, itu ada potensinya. Yang kedua juga sekarang platform mengajar itu sangat variatif yang memungkinkan guru bisa mengembangkan pembelajaran yang berbasis atau berpihak pada murid itu bisa dengan leluasa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ishak. Bagaimana Bu Herlanda? Ini soalnya nggak ada ditampil di saya, Pak. Di ini Bu, Ibu lihat di share screen-nya saya bagikan aja, PPT share screen-nya saya bagikan. Iya, sunscreen-nya itu cuman yang tadi. Nggak ada, coba dibacakan aja soalnya, Pak. Potensi dan aset apa saja yang Bapak Ibu miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Ini sudah, kalau di sini sudah kelihatan. Di saya belum ini. Mungkin sinyal nih. Untuk Bapak aja nggak ada juga gambarnya. Potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Maaf Ibu, oleh Ibu. Tadi Pak Ishak juga, kalau memang nanti Pak Ishak mau coba menggali potensi, karena kita bicara dengan diri kita ini, kan kita mau buat program ini Bapak Ibu, potensi yang Ibu miliki, maksudnya spesifik ke pribadi Ibu dan pribadi Pak Ishak. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi potensi atau aset yang harus dimiliki oleh seorang guru, terutama saya sendiri dalam kegiatan pembelajaran yang ini terhadap siswa, itu kita harus memahami siapa peserta didik kita. Dan juga kita harus mengetahui latar belakang peserta didik. Karena tidak semua peserta didik itu berlatar belakang yang sama. Dan juga kita harus tahu bakat dan minat dari peserta didik tersebut. Jika karena anak didik ini memiliki keunikan masing-masing. Jika kita sudah mengetahui latar belakang, bakat dan minat pada peserta didik, insya Allah kita bisa mengendalikan pembelajaran terhadap peserta didik tersebut. Terima kasih. Ada tambahan lagi Pak Ishak? Kalau saya menambahkan semangat dari guru ketika mengajar untuk berorientasi pada keperpihakannya kepada peserta didik. Terima kasih. Jadi Pak Ishak insya Allah termasuk pribadi yang semangat untuk hal ini ya, mengembangkan program yang berpihak pada murid ya. Siap. Bagus, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu diminta untuk memikirkan. Oke Pak Amri, silakan Pak Amri. Ini Pak Amri angkat tangan. Silakan Pak Amri, silakan. Oke, terima kasih Pak Mami. Saya menambahkan tadi program yang berpihak pada murid, salah satunya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita harus membimbing siswa seperti petani menanam padi. Kemudian kita harus membimbing, membina, mengarahkan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian sesuai dengan yang keinginan siswa untuk mengarahkan dalam diskusi, berkelompok dan sebagainya gitu Pak. Oke baik, terima kasih Pak Amri, jawaban yang luar biasa dari Pak Amri. Ya nggak apa-apa. Nanti kita lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Arlenda, Pak Amri dan Pak Ishak, kita sekarang sudah mengerucut pada kira-kira program apa sih yang mau kita buat nih. Kita mau buat program apa supaya nanti sekolah kita ini yang muridnya itu terakomodir kebutuhannya. Silakan Bapak Ibu usulkan program apa yang kira-kira layak kita buat,
kita hanya akan buat satu program sementara ini dan kita sepakatin bersama nanti. Silakan usulan Bapak Ibu, ya, kami ditunggu. Pak Ishak punya ide cemerlang, kira-kira program yang berpihak pada murid yang akan kita gulirkan apa ini? Ini suaranya lagi berisik, kedengeran. Ya sebentar ya. Baik, sambil menunggu kira-kira ide program itu apa, kita mengerucut pada pertanyaan awal bahwa yang paling berperan terhadap murid ya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi kalau menurut Pak Ishak adalah guru, menurut Bu Erlinda itu murid itu sendiri ya, dan kemudian menurut Pak Amri juga guru. Jadi kita bisa ambil menurut Bapak Ibu, kita bisa kemudian mencoba mengemas dari jawaban Bapak Ibu yang bervariasi itu. Pada dasarnya yang berpihak pada murid kira-kira siapa? Apakah memang hanya guru atau murid itu juga memiliki keberpihakan? Pengaruh maksudnya. Ya. Pengendali proses pembelajaran. Izin menjawab, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau menurut pendapat saya, murid itu sangat berpengaruh dalam menentukan keberpihakan pembelajaran pada murid karena dia itu adalah pelaku utamanya. Jadi murid sangat menentukan untuk proses pembelajarannya bagaimana. Tentu kita harus melihat apa yang dikehendaki oleh murid tersebut. Terima kasih. Iya. Jadi tidak ada yang bisa mengendalikan kecuali diri murid itu sendiri, Bu ya? Ya. Oke. Bisa diterima Pak Ishak sama Pak Amri? Pendapat Bu Arlenda? Ya, secara pengendali utama umum adalah bisa. Siswa itu. Tapi di sekolah itu kan kalau menurut saya yang berperan itu ya guru. Yang bisa mengelola, yang bisa memulai gitu ya. Bahwa nanti dia akan berkolaborasi dengan peserta didik seperti itu. Kita kembali kepada falsafah Ki Hajar Dewantara, Pak Amri, Pak Ishak. Ketika kita kembali ke sana, maka kontroler utama dari proses pembelajaran itu sejatinya ada di siswa atau guru? Pada siswa, Pak. Siswa. Oke, jadi sepakat bahwa kontroler atau kendali utama itu berada pada siswa, Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Ishak sama Bu Erlinda, dan yang terakhir program yang kita ingin rancang dan gulirkan kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Membuat modul ajar yang berpihak pada peserta didik. Pak Ishak mengusulkan membuat modul ajar yang berpegang pada peserta didik, fokus pada peserta didik. Dengan potensi yang dimiliki tadi semangat. Kalau semangat ini, potensi semangat yang dimiliki Pak Ishak ini bisa masuk semua program nih sepertinya. Kalau Bu Erlinda, adakah program yang menurut Ibu? Program yang perlu dibuat agar berpihak pada siswa itu, kita tentu menentukan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi dengan adanya metode yang berpihakan pada murid tersebut, apa yang akan tujuan yang akan kita capai itu insya Allah akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih Bu Arlenda. Bagaimana dengan Pak Amri? Apakah Pak Amri sepakat dengan dua program tersebut atau punya usulan yang lain? Ya, sepakat, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dua program yang sedikit berbeda ini, kita jika harus memilih nih salah satu program, kira-kira kalau buat skala prioritas, program siapa
yang akan kita laksanakan duluan dengan waktu yang sudah semakin mepet, dengan kondisi kita, dengan aset-aset yang kita miliki. Apakah program Bu Erlenda atau Pak Ishak? Menurut Pak Amri, program siapa yang kira-kira kita akan jalankan terlebih dahulu? Mungkin Pak Bu Erlenda bisa ya programnya. Baik, terima kasih Pak Ishak. Ya, jadi kita sama-sama sepakati bahwa program yang kita akan gulirkan adalah program Bu Erlenda. Mohon Bu Erlenda menjelaskan secara singkat tentang program tersebut. Halo Bu Erlenda. Iya Pak, sebentar, mohon maaf. Mohon diulangi Pak. Mohon Bu Erlenda berkenan menjelaskan secara singkat tentang program yang Ibu usulkan tadi. Program yang diusulkan tadi itu adalah kita merancang pembelajaran yang keberpihakan kepada siswa. Itu yang pertama. Tadi kita di dalam kita merancang modul ajar, tentu kita melihat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh siswa kita. Jadi dengan menggunakan metode tadi yang kita laksanakan, bahan ajarnya yang sesuai dengan bakat dan minat siswa kita, sehingga apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang ingin kita sampaikan bisa terwujud sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, demikian ya aktivitas kita dalam merumuskan program yang akan berpihak pada murid. Jadi berhubung waktunya sudah habis, mohon Bapak Ibu sekalian perhatikan sebagai penutup, segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri, harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri sekali lagi, maupun pihak lain, menuju ke kepentingan pembelajaran murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak direkam, Bu? Dimatiin dulu rekamannya. Berhenti ya rekamnya? Iya, dimatiin dulu gitu. Sudah ya?